Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat berkhitbah dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan berkhitbah dengan judul Memaafkan adalah sifat dasar manusia. Pada dasarnya kita ketahui bahwasannya kewajiban seseorang yang berakal adalah hendaknya ia menguatkan jiwanya untuk senantiasa memaafkan manusia dan tidak membalas keburukan dengan keburukan pula. Apabila ada seseorang yang menyakiti hati kita, yang berbuat buruk kepada kita, yang berbuat salah pada kita, hendaknya kita memaafkannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah, kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai seorang kerabat. Saya sambung, tetapi mereka memutuskan. Mereka berbuat buruk kepada saya, tetapi saya selalu berbuat baik kepadanya. Mereka berbuat jahil kepada saya, tetapi dengan sabar saya tidak membalas keburukan yang mereka lakukan kepada saya." Lantas apa jawabnya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika apa yang kamu katakan atau apa yang kamu lakukan itu benar, maka seakan-akan kamu meneburkan debu panas di wajahnya, dan Allah akan menolong kamu selama kamu selalu berbuat seperti itu." Hadis riwayat Muslim. Memang sulit sekali ketika kita sakit hati, butuh waktu untuk memaafkannya. Namun orang-orang yang berjiwa besar, orang-orang yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala semata, apabila dia melihat kalau ia memaafkan, maka Allah akan memaafkan ia. Dan maaf Allah itu lebih baik daripada kekecewaan hati, lebih baik daripada ingin memuaskan hati ketika hati sedang sakit, karena tidak ada cara untuk memadamkan api atau memadamkan perbuatan buruk seseorang kepada kita kecuali dengan cara berbuat ihsan kepadanya. Sebab kalau ada orang misalnya berbuat buruk kepada kita, kemudian kita membalasnya dengan keburukan, maka tidak dapat dipungkiri bahwasannya orang tersebut akan membalas keburukan kita. Akhirnya apa? Akhirnya kita akan terus-menerus saling membalas suatu keburukan, dan itu adalah perbuatan yang buruk. Namun apabila ada seseorang yang berbuat buruk kepada kita, berbuat jahat kepada kita, ada yang menyakiti hati kita, kemudian kita dengan tulus memaafkannya, maka semuanya sudah selesai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 40 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innallaha la yuhibbudz zalimin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa
yang memaafkan dan berbuat baik kepada seseorang yang berbuat buruk atau berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh Dia Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Memang subhanallah, sifat pemaaf itu bukanlah sifat yang mudah. Memang mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Apalagi kalau ternyata dia adalah orang yang menyakiti kita. Karena kesakitan hati lebih buruk daripada kesakitan badan. Karena apa? Karena kalau kita terkena pedang beberapa hari atau beberapa minggu sudah sembuh, tetapi kalau hati kita yang tersakiti mungkin bisa berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun baru bisa sembuh. Kecuali orang-orang yang hatinya betul-betul memiliki jiwa pemaaf, yang betul-betul mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Lantas bagaimana apabila hati kita sudah tulus memaafkan kesalahan orang lain dan sudah dengan tulus memaafkan semua kesalahan orang lain? Coba kita pikirkan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang memiliki dunia seisinya mampu mengampuni umatnya yang berkali-kali mengecewakan dan membuat sakit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas masa kita sebagai umatnya tidak mampu memaafkan sesama manusia? Maka oleh karena itu tidak ada untungnya apapun jika kita menyimpan dendam kepada seseorang, karena hal itu akan membuat diri kita menjadi rugi, karena akan membuat kita stres apabila mengingatnya, dan hanya akan menimbulkan penyakit hati yang berefek menimbulkan penyakit fisik. Ingat, balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik, dan memaafkan adalah kemenangan yang terbaik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Namun sebelum saya mengakhiri, izinkan saya mengingat kita pada satu hal. Hidup ini terlalu singkat untuk marah-marah terus. Jadi kita harus belajar mengikhlaskan sesuatu yang telah terjadi pada kita dan tersenyum untuk lebih sering. Ingat, tersenyum adalah sedekah yang mudah, yang tidak perlu dipungut pajak. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Undur maqala wala tangdur manqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.